Tidak seperti surat-surat dari para raja yang lainnya. Di surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Bismillah itulah yang menghunjam ke dalam dadanya, mengguncangkan jiwanya, sehingga nyaris menghilangkan kekuatannya. Kita mungkin punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi karena sudah Bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan ini semata-mata karena pertolongan Allah, maka insya Allah apapun yang kita lakukan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikannya. Karena kita sudah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. 4 bahan, 5 bahan. Nah, Bismillah itu yang 19 hurufnya itu adalah bahan-bahan yang sempurna, yang lengkap, yang ketika diramu dengan benar, maka dia akan memunculkan energi yang sangat dahsyat. Tapi kadang-kadang kita zikir itu ya kosong. Antara ucapan dengan rasa hati, suara hati itu beda lah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi malah mengatakan gue gagah nih. Nah, itu yang bikin hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar buat sahabat Pena Sang Kiai? Dari mana kita bisa mudah-mudahan hari ini tetap bisa semangat, sehat walafiat, dan pastinya mudah-mudahan Anda semua masih dalam keadaan yang bergairah. Dan baiklah kepada Anda semua, buat sahabat-sahabat Pena Sang Kiai, berjumpa lagi dengan kami di sebuah program yang sangat luar biasa yang mungkin sudah ditanti oleh Anda, Pena Sang Kiai, memberi makna, mengungkap fakta. Baik, pemirsa dan juga sahabat-sahabat semua, kita sudah tahu bahwa misalkan di Islam memulai sesuatu pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ada sebuah film yang sangat fenomenal yang kemarin sempat booming di Indonesia, Kupina Engkau dengan Bismillah. Ada apa dengan Bismillah ini? Kalimat yang begitu simpel tapi kok bisa begitu hebat dalam Islam. Kalimat yang begitu mudah, tapi ternyata insya Allah hari ini kita akan kupas dan kita akan angkat ke dalam permukaan. Mudah-mudahan akan menjadi manfaat buat Anda. Dan buat Anda pemirsa, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa di bawah sudah ada link-link sosial media kami. Anda bisa men-tweet kami, follow Instagramnya, ikuti di Facebooknya, dan pastinya berikan like dan komen. Juga subscribe, mudah-mudahan kalau misalkan ini manfaat, sebarkan kepada saudara Anda, sahabat Anda, jadi kita bisa bersama-sama mengetahui tentang kisi-kisi dalam Islam. Dan langsung saja kita langsung meminta narasumber kita, yaitu guru kita tercinta Abi Kiai Saiful Rahmat, untuk menjelaskan tentang apa itu Bismillah. Langsung saja silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Satu hari Nabi Sulaiman mendengar informasi dari Hudhud, salah seorang stafnya, bahwa ia baru saja melewati satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Saba, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis atau Bilqis. Sangat disayangkan kerajaan yang besar itu ternyata menyembah matahari. Mendengar laporan ini, kemudian Kanjeng Nabi Sulaiman membuat surat meminta agar supaya Bilqis bisa menyerahkan diri, takluk di bawah kekuasaannya. Berangkatlah Hudhud ini menyerahkan surat tadi kepada Bilqis. Ketika dibuka, surat itu berbunyi, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini datangnya dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Hendaklah kalian semua jangan meninggi di hadapan kami dan datanglah pada kami dalam keadaan berserah diri, menyerah.
Ketika membaca ayat ini, Balqis tidak seperti biasanya. Sebagai seorang ratu yang memiliki kekuatan tentara sangat besar, biasanya sedikit saja tersinggung dia akan mengarahkan pasukan. Tapi kali ini dia terdiam. Kemudian pasukannya menantang. Nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadidi wal amru ilaik. Fanzuri madza ta'murin. Baik Tuan Ratu, kami adalah pasukan yang sangat kuat, senjata kami sangat lengkap, pengalaman perang kami juga sudah cukup banyak, kami sudah teruji. Perintah di tangan Paduka, apa yang harus kami lakukan? Mereka menantang perang, tetapi tidak dengan Balqis. Mengapa? Karena Balqis ketika membaca surat, bergetar hatinya, gemetar tubuhnya. Dia lemes, nyaris tidak punya tenaga. Kenapa? Karena di dalam surat itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti surat-surat dari para raja yang lainnya. Di surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya Bismillah itulah yang menghunjam ke dalam dadanya, mengguncangkan jiwanya, sehingga nyaris menghilangkan kekuatannya. Hamba yang dimuliakan, ini dia keampuhan Bismillah. Dia diletakkan di awal surat. Bukan cuma Balqis. Baginda Nabi besar Muhammad SAW juga pernah berkirim surat kepada Kisra. Dan surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diterima oleh Kisra, suratnya disobek-sobek. Ketika disampaikan laporan pada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Mazzaqallahu mulkah. Allah pasti akan merobekkan istananya. Karena dia telah berani menyobek-nyobek Bismillah. Menghinakan nama Allah. Dan benar tidak lama kemudian sang ratu, raja itu dibunuh oleh anaknya sendiri. Hancur kerajaannya. Hancur kuasanya. Sampai Nabi mengatakan, idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah. Apabila Kisra telah hancur, maka tidak ada Kisra setelahnya. Ini dia kehebatan Bismillah. Kenapa Bismillah Nabi Sulaiman begitu hebat? Nanti akan kita bahas. Ini mengisyaratkan bahwa setiap kali kita melakukan satu perbuatan baik, hendaknya kita mulai dengan Bismillah. Nabi mengatakan, kullu amrin dzibarin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajtan. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka dia akan terputus barokahnya. Karena itu maka Islam telah mengajarkan, hendak melakukan apapun seorang muslim hendaknya mulai dengan Bismillah. Kita akan tidur, kita mulai dengan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu, wahai Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Kita hendak bepergian. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita hendak naik perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamrusaha inna rabbil ghafurur rahim. Kita hendak berhubungan suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Kita melempar jumroh. Kita tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillah-bismillah yang lain. Tetapi jika bismillah-bismillah tadi kita tidak menghafalnya, atau lupa karena memang tidak pernah membaca, maka kembalikan bismillah tadi kepada bismillah yang asalnya ada dalam Al-Quran. Kita akan tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak kenal kita, tidak hafal kita, cukup ganti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menguburkan jenazah, Bismillah ala millati Rasulullah, tidak hafal, cukup kembali Bismillahirrahmanirrahim.
Kita akan bepergian, bismillah tawakkaltu tidak hafal, kembali bismillahirrahmanirrahim. Naik perahu bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan termasuk berkirim surat, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah karena kita sudah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, minimal pertama, apa yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena semua yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Yang kedua, kita mungkin punya kelemahan dan kekurangan. Tetapi karena sudah bismillahirrahmanirrahim, aku melakukan ini semata-mata karena pertolongan Allah, maka insya Allah apapun yang kita lakukan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikannya. Karena kita sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah Allah. Wahyu pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Seakan Allah mengisyaratkan jika engkau akan membaca Al-Quran, jika engkau akan membaca buku, jika engkau akan menuntut ilmu, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan prakteknya ayat pertama dalam Al-Quran adalah bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya ini salah satu yang mungkin baru mulai kita menambah wawasan. Hanya saya pengen mempunyai pertanyaan gini, Kiai. Ini kan bismillah merupakan sebuah afirmasi mengagungkan nama Allah. Bagaimana tadi bisa mengakibatkan sebuah kalimat yang simple tadi bisa membuat power yang begitu besar? Apakah memang itu tadi dipakai oleh Nabi Sulaiman, si Nabi Sulaimannya sendiri kayak spesial, atau ada sebuah kaidah yang lain dengan kalimat bismillah ini? Huruf-huruf Al-Quran itu tidak ubahnya seperti dedaunan di alam. Ketika kita sakit mata, kita petik daun sirih. Ketika kita mencret, kita petik daun jambu. Saat kuping kita agak budek, petik daun pisang, kemudian beri nasi masih hangat, tiupkan. Saat sariawan, kita petik daun saga. Begitupun huruf-huruf Al-Quran itu punya energi yang luar biasa. Dia berenergi saat dituliskan, berenergi saat diucapkan selama pengucapannya itu sesuai dengan kaidahnya. Nah, daun-daun itu ada yang kelasnya memang kelas 1. Kita biasa kalau milih teh misalnya ada teh yang paling bagus dia pilih dikelompokkan. Kopi juga sama. Ya tidak semua kopi itu sama, ada kopi yang pilihan. Mungkin karena hari ini tidak ada kopi jadi saya tidak bisa jelaskan kopinya. Ada kopi yang kelas 1, kopi ini misalnya. Nanti ada kelas 2, kelas 3-nya. Nah, sama seperti itu ketika kita mengucapkan huruf Al-Quran. Ada yang fasih mengucapkan hurufnya, itu maka dia akan keluar energi yang sempurna. Nah, nanti ada huruf jahr, ada hamas, ada rukhawah, ada syidah, ada lin, ada huruf halak. Itu semua ketika diucapkan akan memunculkan energi yang berbeda. Nah, ini sudah diteliti di laboratorium. Ternyata pengucapan huruf-huruf yang berbeda akan memunculkan kekuatan energi yang berbeda pula. Orang yang fasih membacanya maka dia energinya akan lebih sempurna. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu seperti ramuan yang dikumpulkan untuk sebuah obat yang sangat ampuh. Misalnya kita membuat obat kadang-kadang dari 3 jenis daun, 4 bahan, 5 bahan. Nah, bismillah itu yang 19 hurufnya itu adalah bahan-bahan yang sempurna, yang lengkap, yang ketika diramu dengan benar, maka dia akan memunculkan energi yang sangat dahsyat. Berarti setiap huruf-huruf Quran itu beresonansi ya? Oh iya, tapi kualitasnya tergantung orang yang bacanya. Kalau orang yang bacanya fasih, insya Allah itu kelasnya tinggi. Kalau yang tidak fasih, ya tentu kualitas obatnya juga mandan generik gitu. Jadi ada pembaca Al-Quran yang generik lah gitu. Ada generik, ada juga yang pembaca yang memang obatnya itu obat paten ya. Nah, kalau yang punya kualitas obat paten baca Quran itu kayak Ustaz Muhammad, Humaydi Hambali, para syekh, itu jelas kalau baca ayat itu pasti energinya sempurna. Karena apa? Itu kelasnya itu obat paten, hurufnya sudah paten, dan itu ada gurunya. Nah kalau kita mungkin sudah kelasnya agak generik dikit lah. Gitu. Nah, Kiai, saya pernah mendengar pengajian Kiai di beberapa di TV itu, saya ingat sekali bahwa fasih itu dalam membaca bukan hanya sekedar fasih, tapi juga ada fasih yang dari batinnya. Nah itu tadi kan pertama tulisan lahirnya dulu kan, bacaan luarnya benar dulu, baru yang keduanya adalah bacaan dalamnya. Bagaimana tuh, Kiai? Iya, Nabi Sulaiman itu bisa ampuh karena ketika membaca Al-Quran, menuliskan Bismillah itu, saat dia menulis keyakinannya kepada Allah kuat. Jadi ini
berenergi betul. Begitu dibaca baru melihat hurufnya itu sudah gemetar. Channeling berarti. Iya betul, vertikalnya ada. Jadi bukan horizontalnya, dia tarik dari atas lemparkan ke sampingnya, itu berenergi luar biasa. Dan itu sebabnya ketika Rasul dikejar sama Suraqah kan, ingat ya, dia angkat pedang dia. Siapa yang nolong kamu wahai Muhammad dari pedang ini? Hanya satu kata, Allah, jatuh. Jatuh pedangnya. Kenapa? Ketika nyebut nama Allah itu punya keyakinan. Kalau kita kan enggak nyebut nama Allah itu ya kadang-kadang ya terasa lucu juga kan. Seperti orangnya baca istighfar, ada zikir istighfar itu betul-betul astagfirullahaladzim. Oh itu menghancurkan dosa-dosa. Tapi kadang-kadang kita zikir itu ya kosong, antara ucapan dengan rasa hati, suara hati itu beda lah. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi malah mengatakan gue gagah nih. Nah, itu yang bikin hancur. Ini mewakili pertanyaan dari mungkin dari teman-teman sahabat Pena Kiai. Kita hari ini mendengar suara takbir Allahu Akbar itu menggelora di jalanan untuk membela sesuatu. Bagaimana pandangan Kiai tentang takbir-takbir yang ada di masyarakat? Semua kalimat-kalimat zikir itu ampuh semuanya, luar biasa semuanya. Tadi saya bilang bismillah itu juga ampuh untuk membuka jalan supaya kita sukses. Hamdalah juga ampuh, tasbih ampuh, takbir juga ampuh. Tetapi keampuhan itu apabila orang yang membacanya disesuaikan dengan perilaku dan rasa hatinya. Nembus ya 3 dimensi itu. Misalnya Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hatinya mengatakan aku hina, aku kecil, Allah yang besar. Gerakan badannya menunjukkan tawadhu. Jadi gitu loh. Dan lisannya baru ngomong Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, "Idza ra'aitumul hariqa fakabbiru fa innahu yutfi'uhu." Jika kamu melihat kebakaran, takbir saja. Dia akan memadamkan apinya. Karena apa? Takbir yang diucapkan dengan benar itu membawa kesejukannya luar biasa, turun egonya. Nah, orang kalau turun egonya, narik energi dari Allah, ademnya luar biasa. Jadi api yang menyala pun padam dengan sendirinya karena ampuhnya takbir. Kalau takbirnya itu dengan jiwa yang adem. Jadi ketika kita baca Allahu Akbar, aku ini kecil, aku lemah, aku rendah. Allah yang Maha Besar, sadar ke Dia. Maka segede apapun barang depannya akan hancur. Kita kadang-kadang bertakbir Allahu Akbar justru kita sedang merasa hebat kita. Nah, itu salahnya kita. Kalau misalkan hari ini banyak yang bertakbir tapi malah menyakitkan saudaranya, malah mengkafirkan saudaranya. Bagaimana tuh, Kiai? Ya itu saya bilang tadi takbir itu harus dibarengi dengan rasa tawadhu. Kan sholat kita Allahu Akbar, sampai sujud juga Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar untuk mengatakan bahwa aku ini kecil. Maka jangan bawa takbir kalau di hatimu ada kesombongan. Maha besarkan Allah, maha kecilkan dirimu. Itu baru takbirnya kena. Maha suci Allah, Allah suci aku kotor, tapi merasa gue hebat nih. Ya percuma saja baca tasbih di situ. Tadi kan Kiai bilang pada saat baca takbir, terusnya hatinya adem, api bisa meredah. Tapi kan hari ini kita bisa melihat banyak orang yang baca takbir tapi malah menyalakan api. Bagaimana tuh Kiai? Kok bisa kontradiktif nih? Ya mungkin kita ini baru sampai di situ. Mungkin dikira kalau satu lafal itu tidak punya temannya, tidak punya pasangannya. Takbir tanpa pasangannya tawadhu. Tasbih pasangannya itu merasa kotor. Istighfar pasangannya merasa dosa. Kita kan enggak. Kadang-kadang marah sama orang pakai istighfar. Bukan. Astagfirullahaladzim. Plek. Bukan begitu. Kalau istighfar itu ke sini. Aku banyak dosa, aku banyak salah. Ya Allah, kok anakku kayak gini, mungkin aku yang salah. Ya Allah, bukan bocahnya yang dikampleng, bukan. Hatimu yang dikampleng. Anakmu nakal tuh karena hatimu kotor. Maka astagfirullahaladzim. Kita mohon pada Allah. Bukan anak yang jadi sasaran. Gitu loh. Baik. Sama juga dengan takbir tadi. Ya kita menggunakan takbir itu karena kita merasa lemah. Kemudian dia lihat di jumroh kan, bismillah Allahu Akbar gitu kan. Walaupun lemparan batu pelan-pelan seperti itu, tapi dia masuk ke tempat jamarot kan itu sudah sah. Malah tidak boleh kita lempar batu kenceng-kenceng di sana kan. Lempar jumroh tuh, kenceng kena orang, enggak boleh. Bukan kencengnya apa? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar saat kamu lemparkan batu, tapi Allah yang melemparnya. Lemparkan tombak itu bukan kamu sebetulnya. Sebab sehebat-hebat lemparan kamu, kalau Allah nggak mau nggak akan kena. Tapi kamu lempar, tapi ini yakin Allah yang Maha Besar, maka dia akan kena musuhmu dan mati dia.
Bukan kamu yang melempar saat kamu secara fisik melemparkannya, tapi sebenarnya Allah yang melemparkan senjata itu ke musuhmu sehingga dia mati. Itu sebetulnya. Ada nggak orang sekarang seperti itu yang merasa dirinya lemah kemudian kemenangan itu karena Allah? Jarang, kita jarang seperti itu. Jadi kembali ke bismillah, jadikan bismillah sebagai teman hidup kita. Apapun yang kita lakukan mulai dengan bismillah, supaya apa? Satu, bernilai ibadah, kedua, ditolong oleh Allah. Itu aja. Baik ya, luar biasa ini. Nah, buat sahabat PENA, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwasannya Abi Kiai Saif Rahmat, guru kita tercinta, sudah memiliki sebuah produk yang sangat-sangat luar biasa. Ada 16 jilid kitabnya beliau atau buku tulisannya beliau, buah pemikirannya beliau. Anda bisa memilikinya dengan cara yang mudah dan pastikan Anda memilikinya di rumah. Dan 16 jilid ini Anda bisa miliki dengan cara menghubungi di toko online, ada di bawah ini. Dan juga Anda juga bisa langsung menghubungi web kami atau admin kami, dan juga bisa langsung menuju ke nomor telepon yang nanti akan mungkin ada di bawah ya. Harganya berapa? Silakan dihubungi saja, dan pastinya 1-16 ini bagi Anda mahasiswa, para ustadz, terus juga mungkin kita sebagai orang awam akan mendapatkan sebuah hasanah pemikiran dalam kajian Islam. Pastinya original tulisannya dari Abi Kiai Saif Rahmat. Oke, baik Kiai, langsung kita balik lagi dengan tema bismillah yang menambah menariknya ini. Bi, bagaimana Bi kalau misalkan tadi bismillah ini kita gunakan dalam keseharian, tapi kalau misalkan bismillah digunakan dalam kejahatan, apakah bisa jadi manjur juga? Jangan dipakai untuk kejahatan, nanti kalau digunakan kejahatan dia akan balik kita yang celakanya. Jadi seperti itu ya Bi? Ya. Jadi bagaimana kalau misalkan bismillah ini biar tajamnya terasa dan ampunnya terasa dengan diri kita? Pelajari tauhid dengan matang. Kita pelajari apa itu makna Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Pahami itu. Apa kira-kira Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini? Sedikit ini. Allah itu kan zat wajibul wujud. Yang wajib adanya. Kalau kita ini mungkinul wujud ya. Sifatnya jaiz, mungkin saja adanya. Karena Allah ada tanpa kita dan kita tidak ada tanpa Allah. Wajib adanya. Dan dia menggambarkan, melukiskan tentang makna uluhiyah. Uluhiyah itu bermakna ubudiyah. Tidak ada yang wajib disembah kecuali dia, tidak ada tempat menghamba kecuali dia. Nah, dia dalam kesendiriannya itu dia sudah maha segala-galanya. Nah, Ar-Rahman adalah sifat dia pribadi. Dia pribadi yang memiliki sifat kasih sayang. Nah, kalau Ar-Rahim itu sifat dia yang tempel pada makhluknya. Jadi ketika dia sendirian, kita wajib menyembah dia, memperhamba dia. Itu Ar-Rahman. Wa'budullah atau ibadur Rahman, hamba Ar-Rahman. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah, tidak kepada Rahman. Tidak kepada Ar-Rahman. Kita berdoa, mohon pada Allah dengan Rahim. Makanya hadis mengajarkan, Allahumma ya Ghadiyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnini bin halalikan haramik, wa bi ta'atika amma asyatik, wa bi fadlika amman siwak. Jadi mintanya itu kepada Ar-Rahim. Tapi kalau menyembah kepada Ar-Rahman, mengabdi kepada Ar-Rahman, kalau berdoa kepada Ar-Rahim. Makanya Abdur Rahman itu lebih baik ya. Hambanya Allah yang Maha Pengasih. Minta kepada Ar-Rahim. Makanya Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dia Allah kepada orang yang beriman itu Rahim, bukan Rahman. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penyantun dan Rahim kepada seluruh manusia, bukan Rahman. Rahman itu hak dia, Rahim kemurahan dia, Rahman kita menyembah ke dia, Rahim kita minta ke dia. Nah, nanti ke bawahnya itu kalau Ar-Rahman iyyaka na'budu, kalau Rahim iyyaka nasta'in, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Baik, lagi-lagi saya ingatkan kepada sahabat PENA, dan kayak ini semakin menarik ya kalau misalnya memang banyak sekali permintaan-permintaan dari netizen sahabat PENA Sang Kiai. Kenapa ya waktunya sebentar sekali? Sabar. Nanti kita akan kalau misalkan memang ini makin banyak viewernya, kita akan mengadakan sesi live nanti insya Allah mau doakan. Dan saya minta kepada Anda semua untuk terus mengikuti sosmed kita, baik di Twitter, IG, dan juga di channel YouTube Kiai Haji Raden Sarif Rahmat. Baik, sekali lagi kita balik lagi dengan tema Bismillah. Bi, tambahan nih kalau misalkan di sesi terakhir, bagaimana Bismillah ini menjadi modal kita sebagai umat Islam untuk beribadah, dan bagaimana caranya Bismillah ini bisa betul-betul membuat kita tambah yakin bahwa Allah begitu welas dan asih. Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Bagaimana?
Sebenarnya di balik kata Bismillahirrahmanirrahim itu ada isyarat penjinakan makhluk di situ. Makhluk yang ganas itu bisa jadi ketempelan Rahman Rahimnya Allah, kasih sayang. Dan itu kan sudah dibuktikan oleh Nabi Sulaiman tadi kan. Balkis yang ganas, Balkis yang keras, begitu tersentuh oleh energi Bismillah, plek, dia kirim hadiah. Kirim hadiah, bukan cuma sekedar suratnya, dia utus. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Aku mau kirim hadiah buat Sulaiman. Baru baca Bismillah udah kirim hadiah. Tapi kan Bismillahnya Sulaiman. Kalau Bismillah kita, enggak lah. Jangankan Bismillah, mungkin Quran 30 juz juga kalau Kementerian Agama korupsi nggak ampuh kan. Ya, ada nggak pemimpin-pemimpin Indonesia yang masih memiliki kalimat Bismillah yang ampuh? Ada. Lihat saja orangnya punya kasih sayang apa tidak. Jadi kalau orang nyalahin orang, mencaci maki orang tuh nggak ada Bismillahnya. Tidak ada Bismillahnya. Yang ada Bismillahnya pasti melihat orang dengan kasih sayang. Untuk apa dibaca ditelan Bismillahirrahmanirrahim kalau sifat Allah yang kasih sayang itu tidak ada dalam dirinya. Dan itu doanya orang pasti ampuh. Karena apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi oleh kamu yang di bumi, pasti nanti yang di langit juga akan merahmati kamu. Jadi menyayangi kamu. Rahmati yang di bumi semuanya. Jadi rahmat lil alamin itu bukan hanya rahmat bagi orang beriman saja. Semua makhluk Allah dikasih sayangi. Tapi tentu kasih sayangnya berbeda. Maka orang-orang yang punya kasih sayang kepada makhluknya, dia akan melihat orang-orang yang beragama berbeda dengan kita, dia tidak akan membencinya. Dia kasihan dengan dia, maka akan berusaha membujuknya bagaimana supaya berpindah. Itu sifat Nabi. Ya, bil mu'minin raufur rahim. Itu dia. Tidak menyakiti dan rahim, dia kasih sayang. Melihat orang yang satu agama, dia akan dekati kasih sayang sebagai seorang agama. Dengan orang yang berbeda agama, dia kasihan juga. Kasihannya takut dia celaka. Ayo kita bujuk-bujuk, kita cari caranya bagaimana supaya dia menjadi orang yang mendapat hidayah. Pada orang kaya dia kasihan, dia akan kasih tahu kamu harus infakkan hartamu supaya kamu tidak celaka. Pada orang miskin juga, jangan kamu sakit hati, jangan kecil hati ya. Nanti sama-sama dengan aku kamu bisa bahagia. Jadi kasih sayang itu dominan dalam hidupnya. Maka kasih sayang itu adalah sifat yang menempel dekat dengan Allah, sehingga siapa yang punya kasih sayang dia seakan-akan sudah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah Rahman Rahim. Masya Allah, luar biasa. Bi, kalau misalkan kita ngomong bernegara sekarang, negara kita sekarang kayaknya semakin lama tidak pernah mengenal dengan kasih sayang antara umat ini saling mencela. Di antara kita di umat Islam juga ada sedikit saling curiga. Apakah sudah kehilangan Bismillah itu? Memang ada sejarah begini. Dulu naskah teks proklamasi yang pertama itu ada Bismillahnya. Kenapa ada Bismillah? Karena di pembukaan udah 45 atas berkat rahmat Allah. Kayak gitu. Tapi ternyata pada teks yang dibaca tidak ada Bismillahnya. Ini yang sebagian orang kemudian mengkritik, kok Bismillahnya jadi hilang gitu. Nah, kita tidak akan membahas itu panjang lebar, itu biarkan urusan lama lah. Ya. Yang pasti kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah, atas berkat apa? Yang Rahman Rahim itu. Tetapi kita lupa itu sehingga apa? Kasih sayang kita hilang. Coba diingat-ingat, kita bisa merdeka itu karena Rahman Rahimnya Allah. Kalau ingin bertahan dalam kemerdekaan, kalau ingin kita mengisi kemerdekaan, bawa Rahman Rahim Allah, jangan tinggalkan. Kita sekarang malah meninggalkan itu, mengganti dengan kita menggunakan baju Allah, al-izzu izari wal kibriya uridai. Kita menggunakan baju Allah dalam tanda petik, yaitu apa? Baju kesombongan. Itu yang kita pakai. Gitu. Baik, luar biasa. Baik sahabat Pena Sang Kiai, dan lagi-lagi kita kangen sekali ya dengan kalimat-kalimat seperti pencerahan-pencerahan seperti ini, dan kayaknya waktu tidak terasa, dan kami selalu mengingatkan bahwasannya silakan Anda bisa kembali lagi untuk memiliki sebuah karya dari guru kita tercinta Kiai Rizal Rahmat, yaitu buku yang bertema 40 goresan pena dari jilid 1 sampai jilid 16, di mana setiap buku ini berhalaman kurang lebih ada sekitar 250-an halaman dengan tema-tema yang menarik, yaitu masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi kita umat Islam. Ada bab fikihnya, ada yang lain-lain pastinya. Dan untuk pemesannya bagaimana? Caranya gampang sekali. Anda bisa langsung lihat di bawah ini. Ada link-link dari toko-toko yang online, yang sifatnya online, bisa Anda pesan.
dan pastikan Anda juga akan mendapatkan hadiah menarik. Dan kami mohon dukungan terus buat Anda, karena kita insya Allah akan mengadakan siaran live. Kalau misalkan banyak sekali permintaan-permintaan dari Anda, dukungan, like, and comment dari Anda semua. Dan terakhir, kata-kata yang saya ingin petik dari pembicaraan kita tentang Bismillah ini, ada sebuah tulisan dari guru kita tercinta. Beliau bilang dalam sebuah bukunya, saudara jangan engkau membenci, sebab ia akan membuatmu gemar mencaci. Bukankah bila badanmu penuh daki, engkau juga pula yang harus mencuci. Mudah-mudahan dengan bacaan Bismillah ini kita bisa membenahi hati kita dan bisa menjadi seorang hamba yang belajar dari sisi Ar-Rahman Ar-Rahim. Mohon maaf lahir batin. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.